Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Aziz, mahasiswa dari Otorita Kota Merah. Di sini alhamdulillah saya bersama Bapak Kawan selaku yayasan dan tenaga dan juga sarana izin saya ingin melakukan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan sarana apakah yang dimaksud dengan manajemen sarana dan prasarana di sekolah? Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal manajemen sarana prasarana, ini segala macam kebutuhan perihal seluruh kebutuhan sekolah untuk dimanage sedemikian rupa sehingga kebutuhan antar unit terkontrol baik di TK, SD maupun SMP. Manajemen ini bertujuan untuk mengatur segala macam barang-barang maupun kebutuhan antar unit sehingga bisa dikontrol, dievaluasi kelebihan dan kekurangannya. Apa saja jenis sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini? Ya, sarana prasarana di sekolah kita ini di antaranya adalah masjid untuk aktivitas pembiasaan siswa SD dan SMP. Kemudian yang kedua lapangan juga, lapangan futsal, lapangan voli dan juga lapangan upacara, juga untuk kegiatan di luar kelas. Kemudian apalagi kelas juga untuk aktivitas belajar, dan kelas kita pun baik TK, SD maupun SMP alhamdulillah sudah menggunakan AC sehingga bisa membuat nyaman belajar siswa-siswi kita. Kemudian ada tempat duduk, toilet, dan juga perpustakaan juga untuk membantu referensi pembelajaran seluruh siswa-siswi baik TK, SD maupun SMP. Bagaimana proses perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan di sekolah ini? Baik, perihal perencanaan kami baik unit TK, SD maupun SMP melakukan monitoring dan evaluasi. Di antaranya apa saja? Di antaranya adalah kekurangan, misalkan atap yang bocor ataupun pintu yang rusak, terus yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan baik di unit TK, SD maupun SMP, kita kumpulkan dulu bahan-bahan yang untuk akan diperbaiki. Di antaranya dengan mengajukan kerusakan apa saja atau kekurangan apa saja di unit TK, SD maupun SMP, itu ditulis poin-poinnya. Nah, nanti setiap 1 bulan sekali itu dilakukan pengajuan dari unit ke yayasan, disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka tinggal istilahnya membelanjakan apa yang sudah diajukan oleh unit masing-masing. Berikutnya Pak, apakah ada prosedur khusus yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah? Ya,
benar sekali, di kami ada prosedur khusus, baik itu TK, SD, SMP maupun yayasan tidak langsung main eksekusi saja untuk memberikan kebutuhan sarana prasarana di sekolah kita. Contoh kita ambil satu kasus, misalkan ada satu kelas yang rusak AC-nya. Jadi tidak hanya langsung eksekusi begitu saja, tapi kami lihat dulu di lapangan apakah benar atau tidak AC layak atau tidak untuk diperbaiki. Bila mana memungkinkan untuk diperbaiki, maka itu bisa diajukan untuk perbaikan. Terus apalagi contoh misalkan keran yang rusak dari unit di tempat wudhu SD, misalkan ada yang patah, nah itu kami lihat dulu buktinya melalui didokumentasikan, difotokan benar atau tidak keran wudhu yang ada di masing-masing unit itu rusak. Nah, bila mana benar tidak jauh beda dengan hal tadi AC yang rusak, maka itu sama diajukan. Jadi hal apapun yang ada kerusakan di sekolah kita maupun perbaikan itu tentu ada prosedurnya. Tidak istilahnya tidak begitu saja mengeksekusi, tapi itu harus diketahui oleh jajaran manajemen yayasan. Jadi kalau misalnya tadi ada keran yang patah dan mengeluarkan air, jadi paling kita tambah sementara kali ya Pak. Jadi tidak langsung diganti dengan yang standar kerannya. Betul. Jadi sementara menunggu untuk dibelikan alatnya, kita ambil tindakan sementara untuk memperbaiki keran tersebut seperti itu. Nah, ini berikutnya, apakah tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah? Contohnya mungkin Pak ada panasan, kehujanan gitu, kalau yang di outdoor. Ya, tantangannya itu tadi jelas kami tidak langsung mengeksekusi permintaan dari masing-masing unit langsung dieksekusi begitu saja. Namun kami lihat kondisi di lapangan masih ada kebutuhan yang lain yang lebih urgent seperti itu. Perihal kendala misalkan unit TK ataupun SD, SMP ketika upacara hujan begitu saja, ya antisipasinya itu tadi hujan upacara dibubarkan, karena itu tadi kendala. Tantangannya kami memang kekurangan ya untuk memfasilitasi sarana prasarana yang di sekolah. Begitu juga misalkan kendaraan sekolah, itu pun kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 silakan dipakai untuk kegiatan kebutuhan sekolah. Itu silakan boleh, tapi tidak boleh dipergunakan untuk kebutuhan pribadi seperti itu. Kita apakah solusi atau strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Ya, solusi dan strategi tantangannya kami melakukan briefing dulu dengan jajaran yayasan. Kami tidak sepihak memutuskan atau mengeksekusi perihal kerusakan-kerusakan yang terjadi di lapangan. Jadi ini harus diketahui oleh manajemen unit dan juga manajemen yayasan. Jadi kita rembuk atau musyawarah evaluasi mana nih yang
benar-benar urgent untuk diperbaiki, maka kami langsung eksekusi sesuai dengan arahan dari yayasan. Instruksi dari yayasan sangat urgent untuk diperbaiki, maka kami pun langsung berkoordinasi dengan unit apa saja kendala dan kerusakan yang terjadi di lapangan. Ada dua lagi Pak. Menurut Bapak bagaimana sarana dan prasarana yang ada mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Sarana dan prasarana yang ada mendukung proses belajar mengajar. Ya, baik. Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada di sekolah, alhamdulillah, 98% mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Contoh misalkan pelajaran Quran, kita memfasilitasi perangkat-perangkat pembelajaran, mulai dari perangkat pembelajaran yang didapat oleh tenaga pengajarnya maupun siswa juga mendapatkan modul ataupun Quran yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya kita ambil contoh pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK pun sama, kita fasilitasi baik itu alat-alat olahraganya, gurunya dan sebagainya. Itu pun kami fasilitasi semaksimal mungkin sehingga jalannya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan secara maksimal. Tidak hanya itu saja, seluruh kegiatan pembelajaran baik TK, SD maupun SMP kita fasilitasi demi kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Yang terakhir Pak, dan Bapak bisa menjawabnya. Apakah ada sarana atau prasarana tertentu yang masih kurang atau perlu diperbaiki untuk pembelajaran? Ya, baik. Untuk sarana dan prasarana, kami masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah kegiatan sarana ibadah yang di masjid sedang kami bangun baru 50%, karena kami masih fokus pembangunan gedung SMP yang ada di belakang. Itu pun insya Allah kami istilahnya estafet secara bergantian. Ketika ini udah selesai, kita pindah ke yang belum selesai. Begitupun seterusnya, sehingga harapan terutama orang tua, sarana prasarana yang ada di sekolah itu kita penuhi sedikit demi sedikit. Kita tidak langsung plok begitu saja. Kami bertahap pembangunan baik masjid maupun kelas, sehingga apa yang menjadi harapan khususnya siswa dan murid itu bisa terpenuhi. Berarti masjid ini sedang dalam pembangunan. Jadi masjid ini sebagai gedung serbaguna ya, selain untuk ibadah sholat juga untuk pembelajaran siswa juga ya. Betul. Untuk sementara kita baru dibangun lantai 1 sebagai sarana untuk kegiatan pengembangan karakter siswa-siswi kita, juga digunakan untuk sholat. Tapi insya Allah ketika kita sudah rampung, rencana kita 2 lantai, kita gunakan untuk sarana ibadah dan juga sarana untuk proses pembelajaran di luar kelas. Baik Pak, terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Sama-sama. Saya sudah diberikan waktu oleh Bapak Indra Irawan sebagai selaku Yayasan Ukhuwah Al-Maghribi dan
Terima kasih banyak, mudah-mudahan yayasan ini berkembang dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.